Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kimia mengenai koloid. Langsung saja yang pertama yakni definisi koloid. Koloid itu apa sih? Koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang merupakan fase terdispersi tersebut merata dalam zat lain atau medium pendispersi. Koloid tergolong dalam dua fase, yaitu fase terdispersi atau terlarut, yang artinya zat yang didispersikan dan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Kemudian yang kedua, fase dispersi atau pelarut, yakni zat yang menjadi medium untuk dispersi dan bersifat kontinu atau berkelanjutan. Selanjutnya yakni perbedaan koloid dan larutan. Perbedaan keduanya terletak pada komponen penyusun dan juga ukuran partikel. Kalau koloid, komponen penyusunnya itu terdiri dari yang pertama zat terdispersi, kemudian yang kedua medium pendispersi. Dan ukuran partikel zat terdispersi antara 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan larutan, komponen penyusunnya antara lain 1 zat terlarut, yang kedua zat pelarut. Untuk ukuran partikel larutan yakni kurang dari 1 nanometer. Berikut tabel jenis koloid dan contohnya berdasarkan fase. Jikalau fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat, jenisnya sol padat. Lalu nama koloidnya sol padat juga. Contohnya kaca berwarna dan intan hitam. Kemudian fase terdispersi padat, medium pendispersi cair, jenisnya sol cair dan nama koloidnya sol. Contohnya tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lumpur, dan lem. Lalu fase terdispersi padat, medium pendispersi gas, jenisnya sol gas. Nama koloidnya aerosol padat. Contohnya asap dan udara berdebu. Kemudian bagian yang kedua, fase terdispersi cair. Medium pendispersinya padat, jenisnya emulsi padat, nama koloidnya gel. Contohnya jelly, agar-agar, gelatin, dan mutiara. Kemudian jika fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair, maka jenisnya emulsi cair, nama koloidnya emulsi. Contohnya susu, santan, mayonaise, es krim, dan lotion. Lalu, jika fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas, jenisnya yakni emulsi gas. Nama koloidnya aerosol cair. Contohnya awan, kabut, dan parfum. Kemudian bagian yang ketiga, apabila fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat, maka termasuk jenis buih padat. Nama koloidnya buih padat. Contohnya batu apung, styrofoam, dan aerogel. Yang terakhir, jika fase terdispersinya gas, medium pendispersinya cair, maka jenisnya termasuk buih cair. Nama koloidnya buih. Contohnya buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Selanjutnya sifat koloid, antara lain yang pertama efek Tyndall, yakni efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya sorot lampu mobil ketika berkabut. Yang kedua gerak Brown, yakni gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak setimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi. Yang ketiga adsorpsi adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Contohnya sol FeOH3 bermuatan positif dan mengadsorpsi ion H+ dan Fe3+.
Yang keempat, elektroforesis, yakni sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Yang kelima, koagulasi, yaitu penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Kemudian kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada industri kosmetik. Di dalam industri kosmetik banyak menggunakan emulsi dan buih. Misalnya, terdapat pada foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, pelembab badan. Kemudian yang kedua, industri tekstil. Pewarna tekstil dalam bentuk sol membuat warna menyerap dengan baik. Yang ketiga, industri farmasi. Di dalam industri farmasi, obat-obatan banyak dibuat dalam bentuk sol. Misalnya, krim untuk kulit, sirup minyak ikan, dan sirup antibiotik. Yang kelima, industri makanan dan minuman. Makanan dan minuman seperti kecap, saus, susu, mayonaise, mentega, dan agar-agar dibuat dalam berbagai bentuk koloid. Kemudian yang terakhir, industri sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen biasanya banyak menggunakan sol. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.